Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Putri Damayanti dari kelas 5C dengan NIM 19011050039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal kualitatif saya yang berjudul analisis kemampuan berpikir kritis ditinjau dari aspek resiliensi matematis. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang termasuk capaian kompetensi matematika ialah mempunyai perilaku positif bermatematika, yaitu logis, kritis, cermat, dan teliti, serta jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menuntaskan masalah. Menurut Beyer tahun 1985, beliau mengungkapkan berpikir kritis ialah kemampuan menentukan kebenaran suatu sumber, membedakan antara yang relevan dari yang tak relevan, membedakan suatu fakta dari penelitian, mengidentifikasi serta mengevaluasi perkiraan yang tak terucapkan. Matematika menjadi salah satu pembelajaran yang juga membutuhkan resiliensi yang optimal dan baik agar ilmu yang sudah dipelajari dapat dimiliki seorang anak. Kemampuan resiliensi matematis sangatlah berpengaruh pada kemampuan berpikir kritis peserta didik, di mana jika resiliensi yang dimiliki peserta didik tinggi, maka kemampuan berpikir kritis yang dimilikinya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila resiliensi matematis yang peserta didik miliki rendah, maka kemampuan berpikir kritis matematis yang dimiliki juga rendah. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Peneliti berfokus pada tingkat kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari aspek resiliensi matematis. Dari fokus penelitian ini, maka dibagi lagi ke dalam beberapa subfokus penelitian, antara lain, yang pertama, kemampuan pemecahan masalah dalam konsep berpikir kritis matematis. Yang kedua, karakteristik peserta didik dalam kemampuan matematis terhadap aspek resiliensi matematika. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan terkait proses penelitian berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis yang dialami oleh siswa? Yang kedua, bagaimana karakteristik kemampuan berpikir kritis siswa terhadap aspek resiliensi matematis? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan pemaparan pertanyaan penelitian di atas, atau adapun tujuan terkait proses penelitian berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji fase kemampuan matematis siswa dari konsep berpikir kritis apabila dilihat dari aspek resiliensi matematisnya. Yang kedua, membuktikan bahwa penerapan konsep berpikir kritis ditinjau dari aspek resiliensi matematis bernilai lebih efektif untuk perkembangan pola pikir siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama, memberikan model konsep baru yaitu berpikir kritis ditinjau dari resiliensi matematis untuk pembaruan kurikulum di sekolah untuk meningkatkan perkembangan daya berpikir siswa. Manfaat teoritis yang kedua yaitu menjadikan sebuah penelitian yang terus berkembang sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dalam pemecahan masalah dengan konsep berpikir kritis ditinjau dari resiliensi matematis. Untuk manfaat yang kedua, yaitu manfaat empiris. Manfaat empiris yang pertama untuk peserta didik, manfaat empiris yang akan didapatkan oleh siswa
dalam proses penelitian berlangsung, yaitu siswa akan mendapatkan pemahaman baru dalam meningkatkan daya pemikiran siswa dan mampu meningkatkan motivasi serta kepercayaan siswa dalam menghadapi berbagai masalah. Manfaat empiris yang kedua yaitu untuk guru. Manfaat empiris yang akan didapatkan oleh guru dalam proses penelitian berlangsung yaitu guru akan mendapatkan referensi baru terkait model pembelajaran yang efektif dan nantinya akan berguna untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berkualitas, untuk meningkatkan daya pemikiran serta daya tarik siswa dalam materi pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu bab kajian teori. Yang pertama ada deskripsi kontekstual, fokus, dan subfokus penelitian. Yang pertama, kajian mengenai berpikir kritis. Berpikir kritis pada dasarnya adalah berpikir secara reflektif untuk memutuskan apakah perlu dipercaya atau dilakukan. Seperti yang dikatakan Ennis, yaitu berpikir kritis adalah berpikir reflektif yang masuk akal, yang difokuskan pada memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Definisi menurut Stephen tahun 1991, beliau mengatakan, definisi tentang berpikir kritis sebagai berpikir secara benar untuk memperoleh pengetahuan yang relevan dan dapat diandalkan. Berpikir kritis adalah berpikir dengan menggunakan nalar, berpikir reflektif, bertanggung jawab, dan ahli dalam berpikir. Selanjutnya ada indikator kemampuan berpikir kritis menurut R.H. Ennis yang dikutip oleh Rifa Rahmasari. Terdiri dari 12 komponen, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan, menilai kredibilitas sumber informasi, mengamati dan menilai laporan hasil pengamatan, melakukan deduksi dan penilaian deduksi, melakukan induksi dan menilai induksi, evaluasi, mendefinisikan dan menilai definisi, identifikasi asumsi, memutuskan dan melaksanakan, dan yang terakhir berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya kajian tentang resiliensi matematis. Definisi dari resiliensi merupakan suatu bentuk usaha secara individu sehingga mampu melakukan adaptasi dengan efisien terkait keadaan yang menimbulkan penekanan ke arah yang baik, sehingga mampu mengatasi berbagai kesulitan. Rayfitch dan Schate yang teorinya menyatakan bahwa resiliensi adalah suatu keahlian dalam mengatasi dan dapat menyesuaikan terhadap suatu peristiwa yang terjadi di kehidupan seseorang. Keterkaitan antara resiliensi dengan pembelajaran matematika yaitu di mana resiliensi memiliki efek yang berpengaruh di saat siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah pada penyelesaian materi matematika. Resiliensi matematis sendiri merupakan sikap dalam belajar matematika yang menerapkan konsep self-efficacy melalui sikap tekun, berdiskusi, merefleksi, dan meneliti. Selanjutnya, secara umum ada 4 indikator resiliensi matematis menurut Hutauruk tahun 2017. Yaitu, yang pertama, mempunyai keyakinan bahwa matematika menjadi sesuatu yang berharga serta layak buat ditekuni serta dipelajari. Yang kedua, mempunyai kemauan serta kegigihan pada saat mempelajari matematika, meskipun mengalami kesulitan dan hambatan serta tantangan. Yang ketiga, mempunyai keyakinan di dalam diri sendiri bahwa dapat mempelajari serta menguasai matematika, baik sesuai pemahaman atas matematikanya, kemampuan membentuk strategi dengan bantuan alat atau orang lain, serta pula pengalaman yang dibangun.
Yang keempat, mempunyai sifat bertahan, tak pantang menyerah, dan juga selalu memberikan respon yang positif pada saat belajar matematika. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Adapun beberapa bukti dari hasil penelitian yang memiliki hubungan relevan sebagai bahan untuk peneliti dalam mengkaji dan menelaah, yaitu penelitian kemampuan berpikir kritis yang dilakukan oleh Karim dan Normaya di salah satu sekolah menengah pertama di daerah Banjarmasin, yaitu SMP Negeri 13 Banjarmasin, di mana data yang didapatkan oleh penelitian ini bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dalam kategori tinggi. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil pengerjaan siswa dalam menyelesaikan soal yang mengarah pada pengukuran kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian penelitian selanjutnya tentang berpikir kritis yang dilakukan oleh Mira Aziza, Joko Sulianto, dan Nyai Cintang di salah satu sekolah dasar di Kota Semarang, di mana data yang didapat bahwa sebagian besar siswa telah mampu berpikir kritis pada pembelajaran matematika. Tetapi hasil tersebut hanya didominasi oleh indikator tertentu pada keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya ada penelitian tentang kemampuan berpikir kritis ditinjau dari resiliensi matematis yang dilakukan oleh Ade Evi Fatimah dan Fitriani yang dilakukan di salah satu kampus yaitu STKIP Al-Maksum, di mana data yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa resiliensi matematis sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis. Maka dari itu, peneliti ingin melanjutkan kembali penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan berpikir kritis dengan menghubungkan pembelajaran matematika yang lebih memfokuskan terhadap aspek resiliensi matematis. Bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Alur penelitian yang diterapkan pada proposal ini merupakan proses untuk mengetahui terkait prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji dan menelaah tentang berpikir kritis matematis ditinjau dari aspek resiliensi matematis. Berikut merupakan diagram langkah yang akan digunakan dalam alur penelitian ini. Nah, di dalam diagram ini yang pertama ada mulai, setelah itu proses mengidentifikasi masalah, selanjutnya pembuatan instrumen, selanjutnya teknik dan prosedur pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan audio dan visual. Selanjutnya analisis data. Setelah analisis data, pembahasan hasil analisis. Setelah pembahasan hasil analisis, kesimpulan dan saran. Selanjutnya pelaporan hasil. Untuk pembahasan selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bekasi, khususnya di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Arenjaya, dengan lokasi penelitian di Jalan Pulau Sumatera Raya nomor 1, RT 1, RW 2, Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian, tempat yang akan diambil yaitu SMPN 11 Bekasi. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Juli sampai Oktober 2023 dengan melakukan berbagai persiapan berupa pengaturan yang sudah dijadwalkan oleh peneliti antara lain sebagai berikut. Berikut adalah tabel 3.1 yaitu jadwal kegiatan penelitian tahun 2023. Bisa dilihat dalam tabel perkiraan waktu penelitian
yaitu kurang lebih selama 4 bulan, dengan kegiatan yang pertama observasi awal, yang kedua penyusunan proposal, yang ketiga seminar proposal, yang keempat revisi proposal, yang kelima konsultasi pakar, yang keenam pengecekan keabsahan data, yang ketujuh penulisan laporan, dan yang ke-8 revisi akhir. Selanjutnya ada latar penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bekasi, khususnya di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Kelurahan Arenjaya, dengan lokasi penelitian di Jalan Pulau Sumatera Raya nomor 1, RT 1 RW 2, Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian tempat yang akan diambil yaitu SMPN 11 Kota Bekasi. Penelitian yang akan dilakukan pada proposal ini yaitu sebagai bentuk gambaran terkait fenomena dari fokus penelitian yang akan diambil berupa tingkat kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau dari aspek resiliensi matematis. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan secara kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis secara kualitatif berdasarkan data yang kuantitatif. Dan dengan sistem pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah temuan baru dan lebih bermakna, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu konsep dasar kebijakan suatu program kurikulum untuk digunakan bagi sekolah dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Kemudian, metode yang akan digunakan adalah metode studi kasus, di mana penelitian kualitatif dengan metode studi kasus adalah salah satu pola dari penelitian kualitatif yang berfokus kepada basis pemahaman dari tingkah laku manusia berdasarkan pada opini manusia. Selanjutnya, prosedur penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini dengan menggunakan metode studi kasus yaitu mengarah kepada teori Stack dan Creswell, antara lain menyesuaikan antara metode studi kasus terhadap permasalahan penelitian, menelaah kasus yang akan diteliti, melakukan tahap analisis data terhadap suatu kasus permasalahan penelitian, memberikan laporan berupa makna dari data yang sudah dianalisis atau biasanya disebut kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada peran penelitian. Peran penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Oleh karena itu, peneliti merupakan kunci dari suatu penelitian dalam melakukan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus ini, di mana keberadaan dari peneliti merupakan suatu ekspeditor dalam melakukan pengkajian dan menelaah dari suatu permasalahan penelitian yang berfokus kepada data yang didapat melalui kegiatan penelitian secara langsung di lapangan. Selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama data, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer ialah data utama yang didapat langsung dari sumber, sedangkan data sekunder ialah data yang dikumpulkan peneliti berasal dari sumber yang sudah tersedia, hingga peneliti merupakan tangan kedua. Data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa hasil pengumpulan data observasi dan data wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari beberapa pengumpulan lampiran dokumen yang memiliki keterkaitan hubungan terhadap permasalahan yang akan peneliti lakukan.
Yang kedua ada sumber data. Sumber data berasal dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil observasi. Sumber data primer dan sekunder dari penelitian kualitatif ini yaitu berasal dari responden siswa dan guru yang ada di SMPN 11 Bekasi berupa data primer yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berasal dari hasil observasi serta wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari beberapa lampiran dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan penelitian antara lain kepala sekolah, guru matematika, dan siswa kelas 7. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang memiliki keterkaitan antara lain. Yang pertama ada teknik observasi. Teknik observasi ini peneliti mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi terbaru terkait isu yang akan diteliti, yaitu dengan menggunakan teknik secara langsung melihat tingkah laku siswa SMPN 11 Kota Bekasi. Dalam proses penelitian yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Teknik bersifat terstruktur berupa sistematis terhadap data yang didapatkan pada saat di lokasi. Yang kedua ada teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan permasalahan yang akan peneliti teliti, yaitu dengan mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi terbaru terkait isu yang akan diteliti di lokasi, yaitu dengan menggunakan teknik secara langsung, berupa lisan, dengan menanyakan kepada siswa maupun guru matematika dengan mengacu beberapa pertanyaan untuk mencari secara detail terkait data isu yang masih kurang, untuk bisa lebih menguatkan data yang sudah dikumpulkan dari kegiatan penelitian. Yang ketiga ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang nantinya digunakan oleh penelitian ini berupa teknik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendapatkan data-data tentang kondisi di lokasi terkait isu yang diangkat dengan melakukan foto, tes uji maupun dokumen-dokumen lainnya untuk menambahkan referensi data sebagai penunjang kelengkapan data yang lebih akurat karena memiliki bukti-bukti autentik terkait isu penelitian ini. Teknik yang keempat yaitu bahan audio dan visual. Bahan audio dan visual yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyimpan hasil rekaman penelitian supaya peneliti bisa memutar ulang audio dan visual sehingga beberapa kali pemutaran untuk memastikan data yang didapatkan dari kondisi di lokasi berupa rekaman agar dapat ditulis kembali dengan tepat dan akurat. Selanjutnya yang teknik kedua yaitu teknik prosedur pengumpulan data. Dalam memperoleh data dari hasil penelitian, terdapat beberapa teknik prosedur dalam penelitian kualitatif ini. Antara lain melihat keadaan proses pembelajaran siswa yang diterapkan di sekolah, melakukan pengujian tes pengetahuan terkait permasalahan penelitian terhadap siswa, melakukan wawancara terhadap subjek yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan penelitian, mengumpulkan data-data dokumen penelitian yang ada di tempat lokasi untuk mendukung data penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data menurut teori Miles dan Huberman, teknik analisis data memiliki 3 tahapan yang saling bersangkutan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.
Yang pertama, reduksi data merupakan tahapan dalam penyederhanaan data atau merangkum data yang sudah dikumpulkan agar dapat memudahkan penelitian dalam memfokuskan pada hal-hal yang terpenting. Yang kedua, penyajian data merupakan teknik dalam menampilkan data yang sudah dilakukan reduksi ke dalam bentuk tabel, pola grafik, dan lainnya. Yang ketiga, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian yang berisikan temuan data dari keseluruhan penelitian yang sudah dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif ini, uji keabsahan data meliputi uji credibility, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Dan dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dari peneliti, yaitu peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi, di mana teknik ini merupakan teknik yang menggunakan sesuatu data yang ada di luar hasil penelitian sebagai suatu standar kelengkapan dalam pengecekan terhadap perbandingan data tersebut. Sekian presentasi proposal kualitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.